Happy Sunday adik-adik kelas Madia. Bahagia dong hari ini. Tetap sukacita, tetap semangat, tetap masih sehat-sehat aja kan di rumah. Iya dong. Tuhan berkati kalian semua ya. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Doa dulu yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami dapat bangun dengan kesehatan, kekuatan yang baik. Tuhan, kami percaya pada hari ini berkat Tuhan, hikmat Tuhan, rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan melimpah atas hidup kami. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan hadir di setiap rumah kami, Tuhan hadir di setiap hati kami, sehingga ibadah ini bukan menjadi ibadah yang sia-sia, tapi benar-benar menyenangkan Engkau, dan kami menerima segala sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Iya adik-adik yang sukacita, yang luar biasa, yang lebih dari pemenang, bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Aku Putra Mahkota. Yang putra mahkota kerajaan surga, bangkit berdiri dong. Kita menyanyi bersama-sama. Jangan ada yang duduk, jangan ada yang lantai. Kita mau jadi terang dunia ya. Jadi putra mahkota kerajaan surga itu nggak santai-santai, nggak diem-diem aja, tapi harus mau jadi terang dunia, menyinari dunia yang gelap katanya. Nah. Soal gelap-gelap nih, aduh Cici pakai baju hitam nih ya. Tapi keren nggak bajunya? Baju apa nih tulisannya? Ya, baju New Life. Ada apa sih kira-kira hari ini? Adik-adik tahu nggak nih, kalau setiap ibadah kita musiknya keren-keren kan, sekarang makin lama makin keren banget kan, terus tampilan juga makin keren gitu. Nah, musiknya tahu nggak? Kita dibantu sama koko-koko pemusik New Life, guys ya, Bethlehem. Kasih tepuk tangan dong. Kita mau ucapin terima kasih nih. Dan spesialnya hari ini salah satu pemusik Gereja Bethlehem dari New Life akan hadir di ibadah kita, menyapa adik-adik. Penasaran gak siapa? Ayo, salah satu pencipta lagu juga di album New Life yang adik-adik pasti udah tahu dong. Kita kalau ibadah juga suka nyanyiin kan bareng-bareng. Nah, kita mau panggilin aja Koko yang satu ini yang banyak bantu banget di live kit kita untuk ibadah online. Terus juga seorang musik, suka ciptain lagu juga, terus juga ngelesin main gitar, main musik di Pesalo. Nah, adik-adik yang mau belajar main musik boleh nih nanti menghubungi Koko ini atau Pesalo musik ya, sekolah musik Pesalo. Kita panggil aja Koko Jamie. Iya, tangan Koko Jamie. Ya, sih kok. Apa kabar nih?
Halo Ci, puji Tuhan, baik. Baik-baik aja katanya nih. Kok mungkin anak adik-adik di rumah, adik-adik kalian ada yang belum kenal nih. Gimana kalau Koko perkenalkan diri dulu nih? Halo adik semua. Nama Koko Jamie Permana. Koko salah satu pemusik di GSJ Bethlehem. Koko sudah berkeluarga dan sudah memiliki 2 orang anak. Nah, adik-adik namanya siapa? Koko Jamie Permana ya. Nah, kok kayaknya Koko ini ya yang suka nyiptain lagu ya di New Life ya. Album-album New Life gitu. Susah nggak sih nyiptain lagu kayak gitu kok? Iya, Koko suka menulis lagu untuk tim New Life. New Life itu tim pujian penyembahan di gereja GSJ Bethlehem. Untuk menulis lagu itu susah gampang ya. Yang susah itu kalau kita malas. Kalau kita menulis lagu itu, kita harus sering membaca firman Tuhan, harus banyak mendengarkan lagu-lagu rohani, mendengarkan khotbah, biar banyak input yang kita dapatkan. Lalu mencoba untuk menulis dari kata-kata yang sederhana dulu, ditulis, lalu melodi-melodi juga harus direkam biar nggak lupa. Koko sih menyarankan untuk adik-adik coba deh menulis lagu yang dari sederhana aja, nanti juga suatu saat akan berkembang kok. Untuk membahas tentang penulisan lagu ini panjang banget. Mungkin ada sesi khusus kali ya. Kayaknya ada kemungkinan nih kita bikin sesi khusus buat gimana cara menciptakan lagu nih bareng Koko Jamie ya. Ya udah mau nih. Ngomong-ngomong katanya Koko bikin lagu buat Live Kid nih, ya nggak? Bisa diceritain nggak sih judulnya apa, terus tentang apa sih lagunya? Iya, Koko mencoba untuk pertama kalinya untuk membuat lagu untuk Live Kids. Judulnya itu Kupuji Kau Yesus. Isi lagunya itu bagaimana pribadi Yesus yang luar biasa. Dia selalu pelihara kita, kasihnya tak pernah habis-habisnya untuk kita, anugerahnya besar dalam kita. Dan di akhir lagunya itu ada komitmen untuk kita bisa mengikuti Yesus dengan setia, dengan segenap hati. Wah, keren banget kayaknya lagunya ya. Baru dengar ceritanya aja udah keren banget kayaknya. Terus juga ada komitmennya juga. Wah, powerful banget loh lagunya kayaknya kok ya. Gimana kalau boleh nggak nih anak-anak Live Kids, adik-adik di rumah juga belajar lagu barunya nih kok. Oke nggak? Ayo kita coba. Oke ya, yuk adik-adik kita mau belajar lagu barunya. Kita ucapin terima kasih dulu sama si Koko. Makasih ya Kok, ya ampun luar biasa banget sih udah nyiptain lagu buat Live Kid ya adik-adik. Terima kasih ya buat si Koko Jamie ya, luar biasa ya, Tuhan berkati ya Kok. Ya kita mau belajar lagu baru ini bersama-sama adik-adik. Sambil belajar lagunya, sambil kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan ya adik-adik ya. Lalu
kepadamu. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kau saja yang membuka hati pikiran kami agar firman Tuhan yang disampaikan dapat kami mengerti. Berkati buat Cici Koko yang menyampaikan firman Tuhan, Kau yang urapi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, jumpa lagi dengan Ciren di sini. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan sama-sama ya anak-anak Madya. Jangan lupa siapin Alkitabnya. Kita akan buka Alkitab bersama-sama dan Cici berdoa biar Roh Kudus yang akan tolong kalian supaya kalian bisa mengerti firman Tuhan. Ayo kita mulai. Firman Tuhan hari ini berjudul Siapakah Diriku? Apa maksudnya kok nanya gitu ya? Dengar dulu firman Tuhannya hari ini ya. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu, siapa dirimu? Apa kira-kira jawabanmu ya? Kamu mungkin bisa jawab, ya aku anaknya Pak ini, Bu ini, aku anak sekolah A, sekolah B. Tapi apakah kamu mengenal dirimu lebih dari itu? Banyak suara yang kita dengar di sekeliling kita. Mungkin kita pernah dengar ada orang yang lebih tua ngomong sama kita, kamu anak yang malas, gak bisa apa-apa, bodoh. Atau teman kamu berkata, kamu mah gak asik, cupu, gak enak main sama kamu. Atau kamu pernah baca ada unggahan atau komen negatif di medsos yang ditujukan kepadamu. Bahkan mungkin kamu sendiri pernah mengatakan yang jelek tentang dirimu sendiri. Misalnya kamu bilang, aku nih pendek, aku mah gak pinter, aku gak bisa apa-apa, udah kamu aja. Nah, itu perkataan yang negatif pada dirimu sendiri. Semua perkataan negatif yang didengarkan berulang-ulang bisa membuat kita jadi percaya akan perkataan tersebut, sekalipun pada nyatanya tidak benar. Banyak orang yang merasa dirinya jadi tidak berharga karena menerima perkataan bully di medsos atau melihat orang yang jauh lebih sempurna postingannya, komennya di medsos. Nah, semua perkataan negatif yang didengar lalu dipercayai membuat orang gak bisa lagi memahami siapa sesungguhnya diri mereka, gak bisa lagi menerima diri mereka, dan menyerahkan diri mereka begitu saja untuk mempercayai apa aja yang dikatakan orang lain tentang mereka. Ini bahaya banget loh. Jadi apa yang harus kita dengar dan kita percayai? Suara siapa yang harus kita dengar dan kita percayai ya? Ayo kita temukan jawabannya dari firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim 6 ayat 1-16. Ayo buka Alkitabmu sama-sama ya. Ayo, di mana kitab Hakim-Hakim? Di Perjanjian Lama. Iya, betul. Nah, firman Tuhan hari ini mengisahkan seorang tokoh Alkitab bernama Gideon. Gideon tinggal di masa di mana orang Israel melakukan penyembahan berhala, sehingga saat itu Allah menyerahkan Israel untuk diperangi dan dijajah oleh bangsa Midian. Akibatnya, orang Israel hidupnya jadi sangat sengsara, karena setiap mereka panen, tentara Midian itu selalu menjarah atau merebut hasil panen mereka semua. Bahkan orang Israel terpaksa harus sembunyi sampai di gua-gua untuk menghindari kejaran dan siksaan dari tentara Midian saat itu. Nah, suatu hari Gideon juga sedang bekerja sembunyi-sembunyi di sebuah tempat pemerasan anggur ketika seorang malaikat Tuhan datang kepadanya. Malaikat ini menyapa Gideon, "Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani." Gideon kaget disapa demikian oleh malaikat itu. Malaikat ini menyampaikan pesan Tuhan pada Gideon bahwa dia akan menjadi pemimpin orang Israel yang mengalahkan orang Midian. Dia kaget dan dia bisa percaya. Dia pikir, mana mungkin, saya ini kan dari suku terkecil di Israel dan saya anak paling muda, paling kecil di rumah. Nah, ada orang yang mau dengerin saya sebagai pemimpin. Perlu waktu buat Gideon untuk mempercayai perkataan Allah padanya. Tapi Allah meyakinkan Gideon bahwa dia tidak pernah salah pilih. Dia melihat Gideon dengan segala potensi di dalam dirinya yang luar biasa sebagai seorang pemimpin. Gideon hanya perlu percaya pada apa yang Allah katakan tentang dirinya. Pada akhirnya, Gideon mempercayai Tuhan
dan membuktikan firman-Nya bahwa Ia menjadi pemimpin bangsa Israel. Dengan pertolongan Tuhan, Gideon memimpin bangsa Israel mengalahkan Midian yang jumlahnya jauh lebih banyak. Gideon pun menjadi orang yang menghancurkan mezbah-mezbah berhala di Israel. Kalau saat itu Gideon tidak mendengar dan mempercayai perkataan Tuhan, pasti ia tidak akan menjadi pemimpin Israel. Perkataan apa yang kalian dengar hari-hari ini? Perkataan siapa yang kalian percayai hari-hari ini? Apa kalian dengar firman Tuhan atau dengar perkataan influencer atau YouTuber? Ingat, pilihan kalian akan sangat mempengaruhi kehidupan kalian ke depan. Jika dalam hidupmu kamu cuma mendengar dan mempercayai perkataan negatif, maka potensi luar biasa dalam hidup kalian pasti tidak akan keluar, dan tentunya pasti sulit jadi berkat buat orang lain. Bayangkan kalau Gideon tidak mendengar perkataan Allah, ia tentunya juga tidak akan menjadi pemimpin bangsa Israel, bukan? Jika hidup kalian diisi dengan firman Tuhan dan perkataan positif dan kalian sungguh-sungguh mempercayainya, maka hidup kalian akan jadi hidup yang memanfaatkan semua potensi yang Tuhan taruh di dalammu. Tepat seperti Gideon, dan pada akhirnya hidupmu pasti jadi berkat buat banyak orang. Lalu, apa yang firman Tuhan katakan tentang kita? Ada banyak ayat dalam firman Tuhan yang menyebutkan siapa kita, karena Tuhan pencipta kita ingin memberikan identitas pada kita semua anak-anaknya. Tuhan ingin kita tahu siapa diri kita menurutnya. Tapi hari ini Cici pilih 3 ayat yang kalian bisa baca ya. Ayo baca ayatnya sama-sama Cici ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yesaya 43 ayat 4. Yang kedua, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ulangan 7 ayat 6. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi, kamu itu sangat berharga bagi Tuhan, dikuduskan, dipisahkan bagi Tuhan, dipilih dan dimiliki oleh Allah sendiri. Nah, terlepas dari apapun yang dikatakan orang lain tentangmu, ini yang perlu kamu ingat dan percaya seumur hidupmu. Supaya kamu tidak lupa firman Tuhan hari ini, ayo kita hafalkan ayat hafalannya sama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Di 1 Petrus 2 ayat 9a. Baca lagi sendiri coba. Jadi, hidupilah hidup yang kudus, yang berharga, sebagai orang-orang yang dipilih dan disayangi Tuhan. Karena itu, apa yang Tuhan katakan tentangmu? Berhenti mendengarkan dan mempercayai perkataan negatif yang merusak dirimu. I'm not who others say I am. I am who God says I am. Kita ada bukan karena apa yang orang lain atau diri kita katakan tentang kita, tetapi karena apa yang Tuhan katakan tentang kita. Nah, jadi kita harus hati-hati mendengar perkataan yang kita dengar sehari-hari. Tapi kalau misalkan ada yang ngasih teguran atau kritik sama kita gimana? Bukannya itu negatif. Nah, kita lihat dulu isinya. Apakah perkataan itu menjatuhkan diri kita atau justru akan membuat kita lebih baik? Kalau perkataan itu ternyata ada benarnya dan membuat kita lebih baik, harus kita lakukan supaya hidup kita juga lebih baik. Tapi kalau memang perkataan itu menjatuhkan, bersifat merendahkan kalian, ya jangan disimpan dalam hati kalian supaya kalian juga tidak sakit hati. Nah, kalau
Apakah di antara kalian ada juga bukan yang menerima perkataan, malah yang memberi perkataan negatif pada orang lain? Misalnya kalian berkata-kata dengan negatif di Facebook, di Instagram, dimanapun di medsos yang kalian punya. Nah, itu berarti kalian harus minta ampun, karena perkataan kalian itu bisa merusak kehidupan orang lain. Nah, tapi kalau kalian saat ini, mulai hari ini, mau mempercayai perkataan Tuhan, mau dengar perkataan Tuhan sungguh-sungguh, kita doa sama-sama ya. Yuk, semuanya kita berdoa, ambil sikap doa yang baik, jangan ada yang lihat kanan kiri, karena ini masalah kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Ayo tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama dengan Cici. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik buat kami, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau memilih kami, dan kami berharga buat Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kalau hati kami mungkin pernah terluka dengan perkataan orang-orang yang melukai hati kami, perkataan-perkataan negatif yang kami dengar, Tuhan kami mohon Engkau memulihkan hati kami, biar hati kami kembali pulih, dan kami boleh bersuka cita lagi di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kalau di antara kami pernah melakukan kesalahan, kami mengeluarkan perkataan-perkataan negatif yang menyakiti orang lain, dimanapun kami ada Tuhan, saat ini kami minta ampun Tuhan. Kami sungguh-sungguh minta ampun Tuhan. Kami minta Engkau mengurapi perkataan kami, sehingga perkataan kami bisa menjadi perkataan yang positif, yang membangun orang lain. Tuhan Yesus, kami semua yang ada di sini juga bersama-sama berkomitmen untuk mempercayai, mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, karena itulah kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami terus mengisi hidup kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biar sepanjang kehidupan kami boleh ingat kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekian ibadah online kita hari ini. Cici berdoa supaya kalian tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat dengan pembelajaran online-nya, menyelesaikan tahun ajaran ini. Dan jangan lupa tetap jadi anak yang peduli, tetap jadi anak yang rajin, membantu orang tua dan keluarga kalian di rumah. Sampai jumpa lagi, Tuhan berkati ya. Nah adik-adik, gimana firman Tuhannya? Luar biasa dong ya, keren. Coba siapa dirimu? Ayo, udah tahu dong jati dirinya? Atau masih mikir-mikir? Nah, sambil mikir-mikir, kembali lagi sama lagu baru tadi. Lagu ciptaan siapa? Koko siapa? Iya, Koko Jamie Permana. Cici mau ngasih challenge nih buat kalian anak-anak Madya. Challenge-nya adalah kalian pelajari lagu yang baru tadi. Judulnya Kupuji Kau Yesus. Nah, kalian pelajari, dengerin lagi lagunya. Nanti mungkin di WA Group juga akan dibagikan. Juga di IG dan Facebooknya Live kita akan dibagikan lagunya. Dan kalian nanti bikin rekaman video kalian menyanyikan lagu tersebut. Bisa bareng Cici. Kalau kalian bisa edit, bisa kalian edit langsung ya. Sama yang Cici nyanyi, sama kalian nyanyi, digabungin. Kalau misalnya nggak bisa ngedit, nggak apa-apa. Kirimkan aja video kalian bernyanyi ke guru kelas kalian masing-masing. Cici kasih waktu 1 minggu dari hari ini sampai ke depan untuk kalian mempelajari dan merekam video kalian nyanyi lagu ini. Nanti yang terpilih, beberapa anak yang terpilih akan masuk di ibadah online Live Kit kelas Madya tanggal 21. Nah, jadi adik-adik yang bener-bener ya sungguh-sungguh ya dengerin lagunya, pelajari, terus kalian rekam suara kalian, kalian kirim ke grup kelas kalian masing-masing atau ke media sosial dan tag ke Live Kids boleh. Nanti Cici dan Koko akan memilih mana kira-kira adik-adik yang keren banget rekamannya, videonya. Nanti kalian akan masuk ke ibadah online kelas Madya tanggal 21. Ini nantikan ya. Cici tunggu juga video-video dari kalian yang luar biasa. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Kami dari tim pengembalaan Live Kit mau mengingatkan nih, setelah kalian mengikuti ibadah Live Kit hari ini, pastinya diberkati kan? Yuk
kirim kesaksian kalian agar bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Dan satu lagi nih, kalau ada di antara kalian yang membutuhkan bantuan doa, bisa segera menghubungi nomor WA yang tertera di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati.